nggak mau lulus, Prof. Karena saya istilahnya ya namanya aktivis lah gitu, istilahnya udah segala macam ke orang tua segala macam lah, termasuk saya mohon maaf Prof minta nikah ke dia kuliah. Dan inspirasi sekali nih Pak Prof yang saya ketika ketemu tuh kayaknya sumringah lah, apalagi ketika beliau tuh saya pikir typo, ada titel kok pakai 2 segala. Saya bilang ini dokter belakangnya PhD nih, ini kayaknya typo deh. Udah mulai nih Pak. Oke, jumpa lagi di podcast Dunia Dalam Podcast. Ini tamu kita Geng Halilintar. Nama siapa Om? Baik, terima kasih nih, sebuah kehormatan dahsyat. Guru saya ini Pak Ate, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Ya nggak disabotase juga ini podcastnya. Nanti part kedua baru sabotase. Iya. Siap. Datang ke studio saya gimana? Ya luar biasa nih, inspirasi. Izin, saya Denny Firmansyah, saya adalah muridnya Pak Ate. Alhamdulillah bisa silaturahim nih pada sore hari ini, sore menjelang siang, menjelang malam hari ini di studio spesial nih. Ini dahsyat sekali studionya nih, lengkap. Pulang jam kantor kita ya. Kita ASN tapi punya kreativitas. Siap. Kita pulang tadi jam 7 ya. Habis maghrib ya. Sampai sini jam berapa nih kita? Setengah 8. Setengah 8. Ini after office hour. Betul. Ini kreativitas di luar jam kantor. Oke. Siap, Prof. Gimana tanggapan pertama lihat sini gitu? Dahsyat memang. Ini niat. Yang pertama, Pak Prof Ate ini luar biasa, ini niat bikinnya dan di ruangan yang mungkin tidak terlalu besar tapi sangat lengkap sekali fasilitasnya untuk membuat podcast. Dari mulai soundnya, kemudian medianya dan lain sebagainya, ini bisa dibilang sangat lengkap dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saya nanti kalau semuanya ada dana bisa ngikutin juga di jejak Bapak Ate nih. Jadi kita kemarin kan review di saya, review podcast saya nih, review studio. Jadi kalau paket hemat, ini paket hemat spesialis nanti. Jadi kalau mau paket hemat nanti hubungin sound engineer di sini. Iya. Ya memang saya sama Pak Ate ini sama profesinya sebagai ASN, aparatur sipil negara. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi ya, walaupun nggak tahu siapa yang akan dapatkan inspirasi. Hanya kita ingin berbuat sesuatu lah, mudah-mudahan bermanfaat nih. Ya, ini judul podcastnya YouTuber Gagal. YouTuber Gagal ya, ini YouTuber gagal tapi nggak punya malu judulnya. Jadi ya Pak Ate dengan channel Geowater channelnya dan saya Gen Tangguhnya ini luar biasa saling menyapa dan saling memberikan nasihat, lebih tepatnya saling membuli. Saya mulai YouTube itu 3 tahun. Kalau Om mungkin tahun kedua. Jadi tahun ketiga, jadi memang setahun jalan, tahun kedua itu off, ini baru yang periode tahun ketiga. Jadi ada beda memang tampilannya gitu, termasuk tampilan ini. Ini sengaja gini. Iya. Oke. Terus apalagi nih inspirasi dari sini, dari studio ini? Ya, inspirasinya memang saya juga awal-awalnya itu kayaknya nggak apa-apa kan, udah anti vaksin udah di. Aman. Nggak, dicopot aja. Ininya. Biar. Oke, siap. Biar saya sudah terbiasa. Wajah gantengnya biar kelihatan di sana. Ya, siap. Jadi kalau saya sudah mungkin hampir 2 tahun, awal-awalnya memang video ya, ngerekam video yang itu diedit dan diupload. Tapi karena memang editingnya terbatas editornya, dan saya juga agak-agak males gitu ya, banyak videonya tapi jarang diupload. Nah, baru mulai lagi ketika awal-awal tahun ini ya, pertengahan tahun ini yang ternyata Zoom saya sudah bisa live YouTube. Jadi semangat lagi, Prof, istilahnya tiap untuk pagi. Ya, tiap pagi itu. Tiap pagi upload gak jelas monolog itu kan. Iya, upload yang
ceritanya sih pengen memberikan inspirasi atau manfaat tapi nggak jelas. Nggak tahu lah, terserah mau dapat inspirasi atau ya betul. Penting berkreativitas, dan ada nekat. Jangan malu lah gitu. Jadi konsepnya memang ya YouTuber itu salah satunya itu memang di awal itu berat. Ya. Berat banget gitu. Apalagi sebelum 1000 itu berat banget. Jadi sampai kisahnya mah ngeser-ngeser di berbagai grup gitu untuk minta subscriber, views gitu. Tapi ya memang itu harus dilewatin. Saya pikir semua YouTuber pemula mungkin ya itu apa namanya mulai semua. Saya juga mulai gitu. Tapi lama-lama udah kebentuk sih. Lama-lama udah tahu formatnya. Oh berarti ini yang laku, ini yang enggak gitu. Dan tetap gak laku. Jadi ceritanya ini udah YouTuber pro nih. Padahal sosok nasihatin yang masih junior. Iya. Jadi kembali lagi memang benar menjadi seorang konten kreator ya. Kalau YouTuber mungkin levelnya belum lah gitu. Konten kreator hanya ingin mengisi konten di YouTube seperti itu. Ya memang pasti ada keinginan banyak yang nonton, kemudian banyak yang like, dan terutamanya banyak yang subscribe. Persis di awal-awal pasti ketika nge-share video itu mohon like, subscribe dan komen seperti itu. Sambil kasih emotionnya gini. Tolong di-subscribe. Inginnya seperti itu, tapi lama-lama kesini mencoba ini agak sedikit filosofi gitu ya. Ya ceritanya ya share saja selama itu kebaikan, selama itu tidak hal-hal yang keburukan, ya di-share saja, mudah-mudahan memberikan manfaat. Walaupun mungkin kesannya kan biasanya kalau yang viral, yang banyak subscriber ini kan yang ringan-ringan, yang lucu-lucu. Ini nggak tahu sistemnya nasihat tapi nggak jelas. Ini lagi curhat. Oke, kita masuk ke konten. Kita kontennya jadi enaknya podcast. Betul. Enaknya suasana podcast itu. Setelah saya jalan 3 kali konten itu asik gini aja. Jadi tanpa skenario pun jadi. Tanpa skrip itu jadi. Itu enaknya podcast. Jadi apapun temanya tuh ya bodo amat kita share aja. Nanti juga ketemu di jalan ngomong apa gitu. Iya. Itu enaknya podcast gitu. Jadi selama beberapa saya mulai ini menikmati banget. Karena nggak terbebani sama isi konten, nggak terbebani sama target jalan aja. Ini curiganya teman-teman kalau yang nonton ini ceritanya pengen nyanyiin Deddy Corbuzier ya. Padahal udah nggak ada itu nyanyiin itu udah tahu diri lagi tadi. Oke, saya mau cerita ini sebenarnya prinsipnya nanti kalau Gen Tangguh mau bikin kayak gini kita siap support. Siap support nanti. Ini ada versi pahingnya ini setting alatnya pakai tema lampu. Makanya ini warnanya beda. Jadi dulu beli ini dulu, kalau beli itu warnanya beda, ya udah namanya online gitu kan. Terus macam-macam bentuknya juga beda-beda. Gitu. Iya. Ini studionya luar biasa lah, istilahnya sudah lengkap dengan fasilitas mixon, kemudian monitor, backgroundnya ditata sedemikian rupa. Ada TV di sana. Ya, ada TV. Jadi biar bisa sama-sama saling kontrol. Ini inspiratif. Tapi mungkin kalau level saya kayaknya belum nih. harus nabung dulu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dapat golden button ya. Golden button mungkin bisa berani invest lah. Ya, berani invest lah. Jadi, saya sendiri juga dulu mulainya invest. Jadi kayak saya pikir siapapun konten kreatornya pertama itu pengorbanan. Jadi saya awal itu investasi selain ini ya tools ini ya harganya mungkin cukup di bawah pendapatan. Atau lagi saya belum invest yang kedua selain material itu orang. Jadi saya punya editor. Jadi ya pelan-pelan jadi lumayan lah sekarang punya kebanggaan lah gitu. Oke, tadi gimana hari ini ceritanya apa nih? Tadi ada acara apa terus tiba-tiba kok pengen kesini gitu atau saya apa gitu gimana itu ceritanya? Jadi kita sekarang ngomongin berbobot deh. Iya, berbobot. Jadi sebenarnya mungkin ya beberapa pekan yang lalu sudah sempat di Japri dan saya pengen sekali silaturahmi ke sini. Qadarullah takdirnya ini memang baru sempat hari ini karena memang bertepatan dengan kegiatan kantor. Saya kebetulan ada kegiatan di Pasteur itu. Jadi ini pokoknya prioritas.
Bagi saya prioritas silaturahim lah seperti itu. Enakan di kantor atau di sini nih? Hah? Nggak berani ya. Pokoknya ini malam lah ya. Malam. Iya, iya. Jadi istilahnya berjumpa dengan beliau saja saya sudah mendapatkan inspirasi lah. Apalagi diundang podcast ini sudah luar biasa nih. Dahsyat lah, sesuatu hal yang ini jangan disia-siakan lah gitu. Ini lagi sibuk apa sekarang? Akhir tahun ini biasa. Ya biasalah istilahnya ada beberapa dokumen kajian yang memang harus diselesaikan, termasuk ya saya salah satu KSI-nya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ketika beberapa pekan kemarin keliling, Prof ya. Alhamdulillah karena saya Ini apa dulu nih spek keahliannya apa nih? Kenalin dulu dong. Oh iya. Ini kan mulai serius, tadi kan mulai gombal gitu. Ya, disebutkan institusi jangan. Nggak apa-apa. Oh iya, alhamdulillah saya Didi Firmansyah, saya ASN di Kementerian SDM di Direktorat Backgroundnya tambang. Jenderal dan Batubara dan backgroundnya saya dari tambang, dari pertambangan Unisba. Karyanya apa nih? Gimana? Sekarang di bagian apa? Oh saya jabatan fungsional perencana. Ya perencana di Direktorat Bina Program. Oh, Direktorat Bina Program. Desainnya? DJ Minerba, Mineral Batubara. Berarti Pak Dirjennya Pak Ridwan itu. Betul, mungkin kakak kelas kali ya. Ya, dia kakak, saya nggak kenal gitu aja. Ya, Pak Ridwan. Oh, di bawah Dirjen Bina di Minerba. Dirjen Minerba ada Direktorat Bina Program. Bina Program. Jadi itu selain apa namanya Bina Program itu selain bikin konsep-konsep, evaluasi kegiatan ya, terus merencanakan semua kegiatan kedirektoratan. Ada berapa direktorat tuh sih di Minerba itu? Di Minerba itu ada sekretariat SDG, kemudian ada Direktorat Pembinaan Program, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, kemudian Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara, dan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. Ada 6. Ada 6. Jadi ya karena ini kan mineral dan batubara ya, ada yang dipisah seperti Direktorat Pembinaan Pengusahanya dipisah. Tapi kalau saya di program itu satu, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Minerba digabung. Ya kan seluruh lingkup Bina Program Mineral ada di Bapak. Betul. Subditnya apa nama subditnya? Subditnya kalau sekarang koordinator. Koordinator. Koordinatornya penyiapan program. Jadi saya dari tahun 2010 masuk, alhamdulillah di situ saja. Jadi fungsionalnya perencana ya? Betul. S2-nya perencana? S2-nya di kebijakan publik, Magister Perencanaan Kebijakan Publik di UI. Di orang UI nih. Ya, jadi agak mungkin kalau dilihat agak tidak nyambung ya dengan S1. S1 kan teknik pertambangan. Tapi karena saya fungsionalnya perencana, jadi nyambung sih sebenarnya karena perencana itu kan di bawah Bappenas, Pusdiklatren. Itunya apa pembinanya? Betul, pembinanya. Jadi ya kiblatnya ke sana. Termasuk ketika saya di Klub Fungsional Perencana pun saya di UI, di LPM. Sekarang udah perencana apa? Muda atau masih? Alhamdulillah baru muda. Lumayan lah. Rupiahnya udah 45 juta lah. Ya rahasia perusahaan. Iya. Karena itu muda kok. Dulu pas mati ya itu. Mudah-mudahan lah. Belum lah. Angkat 3C. Ya 3C lah. Berarti harus dikejar. Fungsionalnya ya. Fungsional perencana kan? Ya, fungsional perencana. Jadi penyusunan program nih kon. Iya, penyiapan program. Oke. Itu yang seluruh kegiatan direktorat kan? Ya. Kalau direktorat Minerba itu punya balai-balai nggak? Balai teknik atau balai apa atau UPT itu ada nggak? Waduh, ini pertanyaannya berat nih. Iya dong, kita kan seberat Iya. Kan pasti punya balai dong. Atau di UPT di daerah itu punya nggak? Sebenarnya saat ini di dirjennya ya, bukan di. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ini ya belum jadi sih. Ini rencananya kan ada UPT. Ada Puslitbang Tekmira yang sebelumnya setiap litbang yang ada di kementerian kan ditarik ke BRIN. Itu ke saya ini, contohnya PUPR itu. Ya, maksudnya ditarik sama ke BRIN seperti itu. Tapi nanti mungkin ada yang akan gabung ke Minerba. Jadi jadi balai besar atau apa gitu misalnya. Tapi masih digodok lah ya. Ya, masih belum ini. Jadi itu terjadi juga di direktorat yang lain, dirjen yang lain. Dirjen yang lain juga seperti itu. Dirjen, misalkan yang tadi kan yang di Minerba kan yang di Soekarno Hatta itu kan. Bukan yang di
Supratma ya, Supratma. Oh ya Supratman, ya Supratman. Bukan Supratman, apa sih istilahnya yang Tekmira itu? Iya. Iya, di situ. Jadi nanti itu mungkin entah masuk Ya. kalau nggak ke BRIN ya Pak tarik ke direktorat, ke dirjen Betul, terkait kan. Pilihannya itu. Ya, PUPR udah duluan. Oh, PUPR udah ke BRIN duluan? Enggak, ke dirjennya masing-masing. Oh, jadi sebelum adanya BRIN atau sebelum BRIN. Oh, sebelum BRIN. Jadi masuk semua ke unit eselon ininya, teknisnya. Oh. Kayak Pusair itu sudah nggak ada. Jadi kami Direktorat Bina Teknik SDA. Gitu masuknya. Oh, ini yang di Sudirman, maaf, bukan Supratma. Ya, pokoknya itulah ya. Itu kan itu litbang kan. Betul. Itu kalau masuk bisa jadi balai besar. Betul. Atau dari direktorat baru. Betul. Direktorat Bina Teknik mungkin kan. Bina Teknik Minerba mungkin. Ya kan? Ya. Atau apa nanti itu biarin bos-bos. Kan yang mau peneliti ya pindah ke BRIN. Iya, betul. Ya, seperti itulah. Gimana? Jadi ASN enak kan? Enak ngomongin itu bahaya. Pokoknya enak lah, kita bersyukur lah. Iya. Kalau saya pribadi bersyukur banget. Betul. Satu pertama ya banyak alat. Cukup lah, sangat cukup. Iya. Dan yang jelas itu sesuai dengan tugas negara. Betul. Tugas negara kita memang ya itu. Udah kita ganti tema lah. Jangan tentang ASN. Nanti takut ketelingsut. Iya. Ya pokoknya kita adalah orang profesional lah. Iya. Jadi istilahnya mempunyai ya mungkin apakah ini disebut hobi atau ini disebut passion, saya kurang tahu juga nih. Tapi setidaknya ya ini YouTuber seperti ini, kemudian podcastan seperti ini, setidaknya kan kita ingin sharing sesuatu lah. Mungkin ada yang niat baik, betul, ada yang santai, ada yang serius, ada yang segala macam. Tapi setidaknya ini sebagai nilai tambah. Mudah-mudahan ya, ketika ini sebagai bapak kepala balai yang di kantor serius, mungkin di sini bisa lebih relax lah gitu. Jadi dulu saya kan asisten. Saya kan praktikannya Prof. Tahun berapa ya waktu dulu ya? Nah ini kita dulu tuh kenalan tahun berapa ya? Saya di 2001. Prof itu kan ngajar 98, saya nggak tahu 98. Yang ngajar di Unisba ya. Saya dulu tuh kenal geng tangguh ini, yang dulunya belum tangguh sih. Tapi dari awal memang tangguh sih. Jadi saya dulu jadi asisten di lab geologi betul. Itu tahun 2000-an, 2001 dulu mungkin. 2001 atau 2002 mungkin ya? Ya, 2001 itu, ya. Itu saya jadi asisten. Saya baru masuk berarti itu. 2002 berarti. 2002 itu saya hampir tahun terakhir. Gabut, nggak punya duit. Bukan gabut sih, nggak punya duit lah. Iya. Kuliah nggak punya duit, lama-lama jadi asisten. Iya. Asisten di kampus cuma keterima 1. Terus waktu melamar di lab Minerba tuh, laboratorium mineralogi. Geologi yang di bukan di kampus dari ITB. Ada mineral kristalografi dan geologi. Terus tiba-tiba ada Pak Jajat terus. Pak Jajat, iya. Almarhum kan. Kamu nggak ngajar atau gimana infonya? Tuh kalau mau ke lab Unisba tuh, gitu tuh. Oh Pak Jajat ya almarhum. Ya almarhum terus. Atau asisten siapa lah saya dengar, saya muka polos aja tuh masuk saya ke sana, diterima tuh. Senang, wah ada orang ITB ngajar di sini gitu. Padahal saya cari duit itu, bukan cari pengabdian itu soalnya. Tahun terakhir itu. Iya. Udah dapat alhamdulillah di sana ya cukup mewarnai lah. Itu cukup memberikan insight lah. Kan itu kan laboratorium geologi. Betul. Itu kajar tambang. Padahal saya nggak jago struktur itu dulu. Struktur saya nilainya C padahal. C, struktur petrologi lumayan lah. Petrologi lumayan, struktur C, suruh ngajar struktur, wah bonyok itu saya awal-awal itu. Lalu mahasiswa pertama ya Dewi. Iya. Kalau nggak kayak gitu nggak kenal mungkin. Iya, terus kalau nggak gitu saya juga nggak belajar. Betul. Jadi saya belajar lagi struktur. Terus saya jadi jatuh cinta banget waktu sama geologi itu. Jadi saya tuh selalu bilang kalau ke teman-teman Unisba itu kampus saya kedua itu Unisba. Oh, dahsyat sekali nih. Sudah pernah diklat untuk ketemu Pak Dekan itu. Iya. Pak Dekan yang sekarang. Ya. Terus ketemu ketua jurusan Pak Yunus ya betul. Nah, kampus kedua saya Unisba. Iya. Waktu saya diundang ke sana, plus itu. Jadi betul itu karena
Berapa tahun Prof di sana? 2 tahun. Saya 2 2 tahun ya? 2 tahun sampai hampir lulus. Itu berarti saya tingkat 4, tingkat 5. Itu terakhir itu angkatan 2022 yang saya ajar. 2002. 2002 Iya, 2002. Saya 2001, berarti di bawah gitu ya. Kalau angkatan 2000 saya nggak tahu. Enggak. Kayaknya ngajar. Angkatan 2000 saya ajar juga. 2000 Iya. Siapa ya orang-orang yang lupa? Haji, Mas Haji. Oh, dia asisten. Asisten ya. Dia berarti kalau gitu dia. Ada saya berarti. Berarti itu tahun itu. Jadi Nugraha ya. Haji Nugraha. Iya, jadi Nugraha. Terus Sidik 99 itu asisten. Ya. Oh, jadi saya ngajar 2000. Oh, 2000 ngajar. 2000. Angkatannya Mas Haji ya. Haji itu ngajar. Jadi Nugraha. Terus apa yang pendek-pendek ganteng, sok-sok ganteng dari Jawa itu apa sih? Siapa? Asisten juga. Asisten juga. Oh gitu. Ada yang dari Aceh, satu rumah, satu kos-kosan tuh isinya angkatan 2000 semua tuh saya lupa. Oh gitu. Nah, ya angkatan senior lah. Kalau bagi saya senior itu kan. Nah, itu 2001 gitu. Ya, itu cerita saya kurus banget. Iya. Semuanya nggak sengaja, takdir aja. Awalnya saya sempat discreet, jadi nggak terlalu suka geologi. Benar, saya tuh dulu nggak terlalu suka sama geologi. Begitu dipaksa untuk belajar jadi suka. Jadi memang kita harus dipaksa. Ngajar meteorologi nih, gitu. Terus ngajar struktur, wah jadi terpaksa jadi lama-lama suka. Dan tercinta lagi geologinya. Gitu. Ya, sampai sekarang, wah jatuh cinta udah. Iya, luar biasa. Saya padahal momen kita nggak lama ya sebenarnya di Unisba ya gitu. Tapi kayak saya sefrekuensi. Ya, nyambung saja gitu, nyaman saja gitu ketika. Makanya saya lulus lama, Prof. Ya ini nggak apa-apa di podcast ini lah gitu. Saya 2008 baru lulus. Angkatan 2001. Kenapa? Ya, enggak ya, memang kebetulan kan tadi kalau kata Prof saya organisasi sebenarnya. Saya sempat jadi sibuk organisasi. Ya, saya sempat jadi ketua himpunan, kemudian lanjut lagi ketua Dewan Amanat Fakultas Teknik. Kalau mungkin ininya kan DPM lah, DPM Fakultas Teknik. Kemudian saya ikut ini juga Permata, Badan Usaha Pertama Indonesia. Yang itu bisa dibilang ya sebenarnya bukan contoh yang baik, yang lain juga ada yang aktif tapi on time gitu. Tapi bagi saya organisasi ini merupakan sebuah hal yang menjadi nilai tambah yang sangat bermanfaat. Sangat tangguh ya. Ya, sekarang terus lah. Susah kalau sedikit juga tangguh lah. Iya, makanya tapi memang benar. Saya kan juga orang organisasi. Betul. Luas lah. Iya, betul. Luas gitu. Jadi mentalnya, jadi nggak usah berkecil hati. Jadi kalau memang kuliahnya terlambat, ya nggak usah berkecil hati gitu. Yang penting lulus lah. Kalau itu harus saya amanah orang tua sih ya. Nah, habis itu tuh takdir tuh ceritanya beda gitu. Saya tuh S1 juga nggak spesial tuh. IP saya 2, pas-pasan. Tapi habis itu wah saya udah jatuh cinta sama geologi kan. Tembus habis itu udah saya kejar sampai doktor. Prof, gini Prof. Tadi Prof bilang yang penting lulus karena itu amanah dari orang tua ya. Ini saya sempat nggak mau lulus Prof. Karena saya kayak istilahnya ya namanya aktivis lah gitu, istilahnya udah segala macam ke orang tua segala macam lah, termasuk saya mohon maaf Prof minta nikah ke dia kuliah pada belum lulus gitu ya. Sok modal nikah ya modal nikah dan saya tapi nggak kejadian kan, nggak nikah dulu kan. Ya sebelum lulus saya nikah tapi seminggu atau 2 minggu lah. Udah selesai sih ya. Udah selesai. Nah jadi saya tuh sempat nggak mau lulus. Misalnya saya jualan karena saya terinspirasi dari begini saya masih inget jualan donat dulu kan. 3 tahun Bro jualan donat. 3 tahun saya jualan donat. Nah saya terinspirasi tidak bisa dipungkiri salah satu guru saya kan Agim ya di Jalan Dinas ya. Jadi beliau itu waktu itu sempat menyampaikan kalian yang sarjana itu jangan berpatokan pada selembar kertas saja yang itu sebenarnya istilahnya bisa hilang. Kalau bisa istilahnya memberikan manfaat. Sempat saya nggak bakalan lulus. Ketika dikasih tahu oleh mungkin mudah-mudahan teman saya nyimak Adi, mungkin Adi Kusnadi. Tahu kan Adi Kusnadi ya? Gusi itu. Ya, Bagazi. Nah, dia kan sudah kerja di KPC, kontraktor besar lah di daerah Mahenoa di sana. Sudah mungkin 2 atau 3 tahun. Saya masih di kampus. Masih ingat ketika di kosan tuh dia ada telepon. Mungkin dengan bahasa Sunda Prof juga mungkin ngerti lah. Den, mundidinya rek jadi tukang donat, tukang sorabi atau sorabi bandros gitu kan saya seneng. Jadi nanang gitu. Gue tapi kudu inget kakolot
saya langsung. Ya. Jadi ingat orang tua. Benar. Bahwa saya juga ngerasa saya mungkin sudah bisa ada sedikit penghasilan kayak dari pelatihan dan sebagainya gitu, tapi tetap masih dari orang tua. Nah, mulai ketika itu langsung alhamdulillah akhirnya lolos juga dengan pas-pasan. Iya, yang penting lulus ya. Betul. Menurut saya pelajaran penting ya. Menurut saya kalau sarjana, kalau buat kita ya, seberat-beratnya sarjana, setelah-telatnya sarjana sampai lulus lah. Betul. Karena orang tua kan. Iya, itu orang tua. Dia mungkin akan ridho juga, terpaksa ridho mungkin kalau kita jualan donat atau bisnis atau tapi ganjel aja udah capek-capek sekolahin gitu, betul nggak? Betul. Saya kan juga sempat disiplin lah, putus asa. Lalu tugas saya itu kan mandiri ya, memang atur mental kita sendiri gitu. Tapi setelah lulus lega banget ya. Iya, alhamdulillah. Dan inspirasi sekali nih Pak Prof yang saya ketika ketemu tuh kayaknya sumringah lah, apalagi ketika beliau tuh saya pikir typo, ada titel kok pakai 2 segala. Saya bilang, ini dokter, belakangnya PH nih, ini kayaknya typo deh. Typo itu memang. Ternyata setelah kemarin ngobrol luar biasa perjuangannya, ya emang pasti tidak mudah lah, tidak mudah dan itu kan butuh komitmen, konsisten dan tekad yang sangat kuat. Yang ini bagi saya sangat menginspirasi ya. Ya mudah-mudahan nih istilahnya takdirnya bisa, walaupun dengan tadi keterbatasan, tapi tekad saya, nawaitu saya sudah ada untuk bisa melanjutkan sampai jenjang tertinggi. Karena itu salah satu cita-cita saya ketika saya masuk PNS, Prof. Jadi yang terseok-seok S1 itu nggak cerita hidup itu beda gitu. Karena saya itu terseok-seok S1. Mungkin ya banyak yang nggak nyangka saya akan dokter. Iya, oke. Itu. Sebenarnya berarti bukan dulu S1 tuh bukan mahasiswa yang teladan, mahasiswa yang IPK pas-pasan. Serius. Iya. Gak ada yang bukan the Big Ten juga enggak. Big Ten juga nggak masuk. Nggak masuk. The Big 50 lah, 15 mungkin, 15. 15. Oh, 15 masuk ya. 20 besar masuk lah. Iya. 10 nggak masuk lah. Tapi memang di etapa terakhir, tingkat terakhir itu saya memang gila. Bisa-bisa. Jadi hampir semuanya AA semua. Awal-awal memang mungkin belum sefrekuensi sama geologi. Salah satu yang membuat saya sefrekuensi geologi itu ya ke Unisba. Oh, karena ngajar itu. Karena ngajar harus belajar lagi dari nol. Ya kan dulunya kan asal kuliah gitu. Bukan asal kuliah, nggak gitu juga. Ya pokoknya nggak terlalu bergairah lah. B aja kalau orang sekarang, B flat lah. Tapi begitu ngajar, tuntutan juga, terus saya tuh merasa di sana itu everyone watching saya gitu. Oh iya, pastilah. Wah, dulu belum ada ya. Bang Taufik ya. Taufik. Ini semua orang nanya gitu, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Saya sampai pernah tuh ngajarin singkapan, itu padahal bukan singkapan, itu shortcut itu loh. Shortcut apa namanya? Iya. Lereng di shortcut, bentuknya kayak breksi gitu. Wah, ini justru begitu saya pakai palu, ini mah bukan. Sorry, saking saya. Iya. Waktu ekskursi ke bendungan mana gitu. Nah, kepercayaan dari teman-teman lab Unisba waktu itu membridging saya dari makin geologis. Jadi saya di sana apa pelajarannya? Wah itu benar-benar salah satu yang membentuk geologisnya. Jadi ada switchingnya juga ya. Mungkin ketika ya kalau semuanya dengan teman-teman yang di TB gitu kan. Jadi kelihatan semangatnya tuh ya biasa saja gitu. Tapi ketika di situ tuntutan mungkin ada memang pusat perhatian. Saya kan pusat perhatian waktu itu. Karena kan cuma sendiri kan. Sendiri saya. Iya, yang lainnya kan senior gitu kan. Yang lainnya senior, terus yang dari TB saya sendiri. Jadi waduh itu benar-benar membuat saya seorang geologis itu. Definitely. Saya ngomong sama Pak Yuno, saya ngomong sama Bang Dono. Bang Dono ya, Pak Dono. Ngomong sama ya Bang Budi itu siapa lagi ya yang tambang. Definitely saya itu terbentuk sama. Saya pernah ngisi acara yang dikasih uang saya nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Unisba ini kampus saya kedua. Wah, dahsyat ini. Iya, tapi kalian dikasih sedikit juga sih. Aduh, siap. Sorry ya, enggak gitu maksudnya. Tapi di sini saya tolak. Saya dari pembicara waktu itu, pulang dari Jepang, ngisi. Saya nggak mau dibayar. Saya ini kampus saya kedua. Ini pengabdian, balas jasa saya. Iya.
Gitu. Ya dahsyat nih, mudah-mudahan ya banyak yang sebenarnya kan kalau saya ngelihat izin Prof ya, jadi orang tuh perlu inspirasi sebenarnya. Kayaknya perlu inspirasi, perlu orang, perlu yang ya kalau saya sebagai kakak senior gitu ya, pada di kelas kan perlu orang tuh istilahnya kalau orang yang dekat inspirasinya kan enak gitu kan. Tipologi lah. Apalagi yang pernah kenal, pernah dekat kan. Jadi mungkin kalau bisa dibilang konsep ATM ya, amati tiru modifikasinya, jadi bukan sesuatu yang ngawang. Ya. Oh ternyata